8 orang tewas dan 2 lainnya masih hilang akibat longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bertepatan dengan Hari Guru, Supriyani divonis bebas. Halo, selamat sore pemirsa. Proses hukum terhadap guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Konawe Selatan berujung pada vonis bebas. Vonis bebas Supriyani diharapkan menjadi rujukan dalam kasus hukum di dunia pendidikan. Bersama saya, Kevin Pakan. Anda menyaksikan Sido Sore selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, 4 jenazah lagi korban longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan. Sejauh ini total orang yang ditemukan meninggal dunia mencapai 8 orang, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Setelah melanjutkan pencarian di hari kedua, tim gabungan kembali berhasil menemukan 4 orang lagi dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Keempat korban ditemukan tim SAR gabungan di lokasi yang berdekatan. Tim gabungan saat melanjutkan pencarian terhadap 2 orang korban lainnya yang mana diketahui salah satu korban merupakan seorang ibu yang sedang mengandung dan yang satunya lagi anak berusia 8 bulan. Saat ini tim gabungan sedang fokus melakukan pembukaan akses jalan dikarenakan masih banyak warga maupun pengunjung ke lokasi air panas yang terjebak tidak bisa keluar dari desa tersebut dikarenakan jalan yang terputus ditutup material longsor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, ada Yuspri Nadeak. Selamat sore, Pak Yuspri. Selamat sore, Mas Kevin. Baik, Pak Yuspri, bisa dijelaskan dan digambarkan terkait update terkini terkait dengan pencarian korban longsor di sana, Pak? Mas Kevin, saat ini berlangsung upaya dari korban longsor. Update terakhir, kita sudah menemukan satu lagi selain dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kevin, sehingga total korban yang sudah kita temukan itu ada 9 orang. 9 orang. Baik. Tersisa 1 orang lagi atas nama saudari Jian Elvira. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Untuk rencana kita akan lakukan pencarian sampai pukul 18.00. Kemudian kita akan evaluasi bersama tim apakah kita akan malam ini atau kita hentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi. Ini nanti tunggu hasil dari tim pencarian dan evakuasi dari pemerintah, TNI Polri, kemudian potensi SAR Karo, serta juga Satbrimopolda Sud. Oke, berarti sampai dengan saat ini ada 9 orang ya Pak ya total yang telah ditemukan dan masih tersisa 1 orang lagi. Sampai dengan saat ini korban yang baru ditemukan langsung dibawa pihak keluarga atau seperti apa Pak? Dibawa kemana? Ya, jadi penanganan yang kita lakukan, korban yang kita temukan di lokasi, kita kirim dengan ambulan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten untuk sikan, kemudian diidentifikasi. Dari sana oleh keluarga masing-masing sudah kita izinkan untuk dibawa ke kita serahkan ke keluarga masing-masing. Oke. Tingkatnya mungkin demikian. Baik, baik. Sejauh ini Pak Yuspri, kendala yang masih ditemukan dari tim di lapangan pada saat proses evakuasi apa Pak? Kalau kendala mungkin tidak ada yang terlalu berat. Oke. Yang bisa tangani. Potensinya pencarian ini kalau misalkan akan kita lanjutkan nanti yang kita khawatirkan adalah turunnya hujan, Mas Kevin. Oke. Tapi ya mudah-mudahan apabila
cuaca tetap seperti sekarang, semendung, kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk mencari satu korban lagi yang kemarin kita dinyatakan hilang. Baik, baik. Sejauh ini berarti belum turun hujan juga ya Pak di sana ya? Cuacanya masih mendung. Baik. Puji Tuhan. Baik, baik. Pak Yuspri, lalu bagaimana dengan warga-warga yang ada di desa tersebut dan pengunjung tempat wisata air panas yang terjebak? Apakah memang akses sampai dengan saat ini belum terbuka atau seperti apa? Iya, baik. Jadi mungkin terlihat di gambar juga, Mas Kevin, akses yang kita maksud itu adalah tumpukan tanah ini yang terlihat di belakang tadi yang dibersihkan oleh alat berat. Ini di sebelah barat. Oke. Jadi dari tenggara, dari desa Dolu ke arah desa Semangat Gunungnya memang terkendala di sini. Kita harapkan ini tidak terlalu lama bisa kita buka, Mas Kevin. Oke, berarti untuk saat ini masih tertutup ya Pak? Masih dilakukan proses pembongkaran oleh alat berat di sana ya? Oke, Pak Yuspri, terkait dengan bagaimana mungkin analisa tim di lapangan pada saat proses evakuasi dan melihat kontur tanah, apakah memang ada indikasi atau tanda-tanda akan ada longsor susulan di sana, Pak? Jadi kalau kita yang saat ini yang kita yang dapatkan baru dari BMKG. Oke. Untuk kontur tanah, memang tanah di sekitar lokasi ini labil, ya. Ini di pinggiran hutan. Namun yang membuat kita khawatir itu adalah bahwa kita sudah memasuki musim hujan dan data dari BMKG menunjukkan mungkin berlangsung sampai bulan Desember. Menurut informasi yang kita peroleh, bisa saja ini berlanjut sampai Juli 5. Nah, jadi ini memang perlu langkah caranya supaya masyarakat kita bisa di pemerintah kecamatan dan desa, kita akan sampaikan himbauan supaya lebih, ya, Mas Kevin. Baik, baik. Dari pihak BPBD Kabupaten Karo, apakah memang sudah menyiapkan posko-posko atau lokasi-lokasi yang memang nantinya dipersiapkan bagi warga sekitar yang masih terdampak dari longsor tersebut? Apa memang sudah atau belum adanya tempat-tempat tersebut, Pak Yuspri? Jadi sampai saat ini masyarakat masih tinggal di kediaman masing-masing. Oke. Kita akan evaluasi terus jika memang ada rekomendasi dari untuk mengungsi, kita akan tidak lanjut. Hal ini kami tidak bisa bekerja sendiri, tetap termasuk caranya mungkin yang memahami dari Badan Geologi tentang kontur tanah dan cuaca. Ini nanti kita kumpulkan dulu bahannya semua, Mas Kevin, untuk kemudian kita putuskan langkah apa yang akan kita lakukan. Baik, baik. Pak Yuspri, sampai dengan saat ini apakah memang sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada pihak keluarga korban yang terdampak, Pak? Mungkin dari sisi material ataupun juga dari sisi moral. Apakah sudah ada bantuan tersebut, Pak? Ya, oke. Jadi untuk bantuan saat ini kalau kita dari BPBD pemerintah daerah masih fokus ke evakuasi ya, tapi sambil terus melakukan pendataan korban-korban yang terdampak. Memang tadi yang turun di hari ini dari Kementerian Sosial, sementara kita posisikan di gudang untuk buffer stok. Penyalurannya kita rencanakan nanti untuk yang tepat itu setelah evakuasi seluruhnya selesai, Mas Kevin. Juga dari masyarakat sekitar, kami dengar informasi dari kepala desa sudah ada juga yang menyampaikan simpati ini di posko desa adanya. Oke. Sejauh ini apa yang dibutuhkan dari masyarakat di sana, Pak, sebenarnya? Sebenarnya concernnya di evakuasi ini, Mas Kevin. Oke. Kalau untuk kebutuhan hidup, kami kira kepada kita ini belum ada data yang sampai, Mas Kevin, yang terdampak dari sisi kebutuhan hidup.
Oke, baik-baik. Pak Juspri, kalau melihat dari kejadian ini kan terjadi pada hari Sabtu malam kemarin ya, dan apakah memang ini merupakan kejadian pertama kali atau sebelumnya sudah ada kejadian yang serupa atau seperti apa, Pak? Ya, kalau di titik yang sekarang menjadi sumber bencana, ini baru pertama kali menurut catatan kita, tapi lebih kurang 2 atau 3 kilometer dari titik ini. Sebelumnya pernah terjadi longsor juga di tahun 2018. Di tahun 2018, ketika itu ada korban juga, kemudian beberapa tahun kosong sampai dengan kejadian yang terjadi di hari Sabtu kemarin, Mas. Oke, penyebabnya masih sama, Pak? Karena hujan deras atau? Iya, benar. Jadi curah hujan yang cukup tinggi, kontur tanah kita yang memang labil, sehingga menyebabkan terjadi pergerakan tanah yang kita kenal sebagai longsoran, membawa material ya berupa lumpur, potongan-potongan bongkahan gitu, Mas. Baik, berarti memang dari tahun 2018 sempat terjadi juga dan tahun ini juga kejadian lagi. Lalu sebenarnya evaluasi ke depan harusnya seperti apa, Pak? Apakah memang di daerah tersebut harus direlokasi warganya agar tidak terjadi kejadian serupa hingga ada 9 orang sampai dengan saat ini meninggal dunia, atau seperti apa baiknya sebenarnya? Untuk itu masih kita evaluasi nantinya, Mas Kevin. Apakah apa langkah kita selanjutnya? Kalau untuk relokasi ini memang bukan hal yang bukan hal yang mudah kita putuskan. Artinya kita harus dapatkan dulu semua datanya. Nah, kita harus dapatkan rekomendasi dulu. Kalau sampai saat ini kita belum dapat, Mas. Beda kasusnya dengan mungkin pernah dengar juga erupsi Gunung Sinabung ini dari PVMBG atau BMKG sendiri memang sudah merekomendasikan lokasi itu untuk tidak dihuni. Nah, kalau untuk yang lokasi longsoran di Desa Semangat Gunung ini kita belum dapatkan rekomendasi semacam itu, Mas. Oke, baik-baik. Pak Juspri, kalau kita melihat di visual terkini nampaknya terdapat juga warga sekitar yang turut membantu di sana. Apakah memang tidak disterilkan daerah tersebut, Pak? Karena kalau dilihat ada warga-warga juga yang menonton atau melihat proses evakuasi di sana, Pak. Mas, dari kalangan keluarga korban ya, dan juga masyarakat setempat. Tapi ya ini mungkin tidak mungkin kita larang juga, Mas. Tidak mungkin kita larang karena memang keluarga mereka ini bisa dikatakan kalau di struktur masyarakat Karo ini keluarga itu keluarga. Jadi extended family itu ini yang kebanyakan di sini, bukan hanya. Tapi ya tetap kita dari aparat walaupun mungkin seperti tidak agak kita tetap memperhatikan juga apa yang kemungkinan terjadi gitu. Kalau seandainya hujan kemudian ada potensi, tidak akan kita biarkan, Mas. Tidak akan kita biarkan. Baik, tetap dalam pengawasan dari petugas di sana begitu ya, Pak ya? Benar. Baik, Pak Juspri, terakhir saya mau meminta kepastian dari Anda. Berarti saat ini sudah 9 orang yang berhasil ditemukan dan masih ada 1 lagi dipastikan yang masih belum dapat ditemukan, begitu Pak ya? Ya. Dan proses, iya benar. Ya, silakan Pak. Ya benar, Mas. 1 yang belum kita temukan dari kemarin ditarkan hilang. Baik, dan proses masih berlangsung di sana dan masih terus menanti apakah memang bila nanti adanya turun hujan tentu akan di hold terlebih dahulu dan dilanjutkan esok hari atau melihat situasi yang terjadi lagi. Begitu Pak ya? Nanti bersama seluruh tim. Baik, kita nantikan update-nya dari sana. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, Pak Juspri Nadia telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Hati-hati Pak di sana, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Pak. Selamat sore. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1000 meter disertai gemuruh dan juga getaran.
Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak melakukan aktivitas 7 km dari pusat erupsi. Anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan WGT mulai terserang sakit seperti diare, batuk dan juga gatal-gatal. Para pengungsi juga memilih tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang panas. Sejumlah anak-anak dan balita korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Mulai dari diare, batuk pilek, infeksi saluran pernafasan hingga gatal-gatal. Mereka tinggal di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan WGT, Sika, NTT. Bahkan para pengungsi memilih untuk tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang panas dan sumpek. Seorang pengungsi mengatakan sudah 2 hari anaknya diare dan muntah-muntah. Meski sudah diberi obat namun tak kunjung sembuh. Kenapa ini, Mam? Muntah-muntah, menceret. Menceret? Iya. Sakit ya berarti? Iya. Kenapa tidur di luar, Mam? Tidak tidur di tenda? Panas. Panas ya? Sudah dapat obat? Sudah sakit berapa hari, Mam? Dari kemarin. Dari kemarin sudah ada perubahan nggak tuh, Bolong? Masih lagi. Masih muntah-muntah. Para pengungsi yang berada di Desa Egon ini membutuhkan baju layak pakai hingga kipas angin karena kondisi tenda yang panas di siang dan malam hari. Hingga kini lebih dari 13.000 warga yang masih mengungsi di puluhan titik posko pengungsian. Dari Sika, NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersya bersama 2 tersangka lainnya atas kasus pemerasan dan gratifikasi yang digunakan untuk dana kampanye. KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah yang diperoleh dari 4 lokasi berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta menjelaskan OTT terhadap Rohidin Mersya berdasarkan laporan dari masyarakat atas praktik pemerasan di lingkungan Pemprov Bengkulu. Calon Gubernur petahana Bengkulu tersebut diduga memeras anak buahnya untuk kepentingan pilkada. Atas perbuatannya, ketiga tersangka langsung ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, mulai hari ini hingga 13 Desember 2024. Kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Pemirsa, hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 24 orang termasuk pegawai Komdigi terkait kasus judi online. Barang bukti yang diamankan total 167 miliar. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdigi juga termasuk dalam tersangka yang ditangkap. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor atas kasus mafia akses judi online Kementerian Komdigi. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah. Mayoritas mobil yang disita masuk kategori sebagai mobil mewah. Nilai mobil tersebut ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik dari tersangka berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lainnya dari tangan tersangka. Di antaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan hingga ribuan nomor rekening milik tersangka termasuk oknum pegawai Kementerian Komdigi. Buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November nanti terjadi sejumlah kasus hukum baik pidana maupun juga pemilu. Di antaranya OTT Gubernur Bengkulu oleh KPK serta pelanggaran pemilu di Pilkada Kota Metro Lampung. Pilkada serentak 2024 diwarnai oleh sejumlah kasus pelanggaran yang terbaru terjadi dalam Pilkada Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT bersama dengan 2 pejabat Pemprov Bengkulu. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil amankan total 7 miliar rupiah yang ditemukan di 4 lokasi berbeda. Rohidin yang juga merupakan calon gubernur petahana Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungutan pegawai dan gratifikasi untuk pendanaan pilkada. Rohidin ditahan selama 20 hari terhitung sejak 24 November 2024 hingga 13 Desember 2024. Rohidin bersama 2 pejabat Pemprov Bengkulu lainnya dikenakan pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 KUHP. Sebelumnya pelanggaran pilkada juga terjadi di Lampung. Masa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajudin dan Komaruzaman menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Masa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman. Diketahui pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Metro karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Komaruzaman terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat dalam kegiatan pemerintah untuk berkampanye pada 19 September lalu. Kala itu Komaru yang menjabat sebagai wakil wali kota mengajak masyarakat penerima bansos untuk kembali memilih Sirajudin sebagai wali kota. Menko Polhukam Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada serentak pada hari Rabu mendatang. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam tersebut dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT,
maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar apel gabungan Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Jakarta. Apel digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar apel gabungan Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Jakarta. Apel Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada Jakarta 2024 dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangdam Jaya Maijen Rafael Granada Bay, dan penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Lebih dari 88.000 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Mantap Praja Jaya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Bahwa sampai saat ini alhamdulillah ya, situasi secara umum sangat kondusif. Kita dapat melihat dari apa yang telah diterima oleh Bawaslu. Ini kalau tentang pelanggaran. Di wilayah hukum DKI ada 7 yang dilaporkan. Yang kemarin mungkin rekan-rekan paham, ada beberapa kali demo-demo unjuk rasa tentang salah satu paslon yang dianggap melanggar suatu peraturan. Tapi ini pun sampai saat ini masih dirasa sangat-sangat kondusif. Belum menjadi sebuah gangguan. Bahwa Kodam Jaya backup penuh Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan pilkada ini ya, dengan sandi Operasi Mantap Praja Jaya tahun 2024. Semaksimal mungkin kita amankan DKI Jakarta, dan saya himbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama kita jaga berlangsungnya ini pilkada dalam keadaan aman, tertib, dan damai. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain adalah bagaimana kita menjamin keamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengawasan yang transparan dan adil, dan pastinya juga adalah bagaimana kita bersama mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pemprov DKI Jakarta turut mengerahkan sebanyak 3.838 personil Satpol PP untuk mendukung pengamanan, mulai dari tahap persiapan hari H, pengamanan distribusi logistik, pemilu dari kantor KPU hingga ke TPS. Kami dari KPU mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, terutama dalam apel kesiapan gabungan TNI Polri. Dan tentu saja terima kasih juga kepada Pemprov Provinsi DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini dan pilkada. Dan kami menyatakan KPU siap untuk melaksanakan pemilu 27 November yang akan datang. Operasi Mantap Praja digelar selama 140 hari. Personel yang terlibat akan disebar di 31.000 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam apel Mantap Praja Jaya juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah hingga Kapolres. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pencoblosan, dan tentunya ini menjadi pilkada pertama serentak dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita mengharapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak milih untuk bisa hadir, dan tentunya kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, yang bisa memutuskan pilihannya berdasarkan apa yang
menjadi pengamatan dan kemudian diputuskan dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tentunya ini menjadi hal-hal yang tentu harus selalu kita ingatkan, dan apapun hasilnya tentu harus bisa diterima baik oleh pendukung ataupun paslon sendiri. Jadi siap menang, siap kalah, dan yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok, dan ini penting supaya stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama pembangunan terus bisa terjaga. Dari sisi KPU kami ingin menyampaikan pesan ke seluruh masyarakat teman pemilih bahwa secara teknikalitas penyelenggaraan KPU sudah sangat siap untuk menggelar pilkada serentak 27 November besok, dan logistik sudah sampai ke daerah-daerah pemilihan, daerah-daerah yang pilkada, dan hari ini sampai besok akan didistribusikan ke TPS-TPS. Dan kami sedang menyiapkan pendirian pengadaan TPS di semua TPS yang sudah ditentukan. Selain itu kami ingin juga memastikan semua tokoh masyarakat, semua pihak untuk mengajak masyarakat pemilih, semua kita untuk datang dengan keriangan, kegembiraan ke TPS pada tanggal 27 November, menggunakan hak pilih kita dengan sukacita, karena ini adalah bagian dari perayaan demokrasi kita, bagaimana kita memilih pemimpin kita. Mari kita sukseskan gelaran pilkada kita, pilkada serentak pertama di tahun 2024 ini setelah pemilu serentak kemarin. Kami ingin memastikan seluruh jajaran kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan di setiap TPS sudah sangat siap melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Kami minta support, dukungan seluruh pemilih dan juga partai politik dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada ini. Dan pada saatnya kolaborasi, konsolidasi semua pihak ini akan mengantarkan kita pada suksesnya gelaran pilkada serentak kita. Kita berharap 27 November berjalan dengan lancar pilkada kita, dan akhirnya terpilih orang-orang terbaik di daerah masing-masing. Kita kawal bersama pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan berlangsung secara damai. Guru honorer SD Negeri 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore pemirsa. Guru honorer SD Negeri 4 Baito Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Sidang vonis guru honorer Supriyani berlangsung pada pukul 10 WITA. Sebelumnya Supriyani didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami memar. Kasus ini pun menyita perhatian publik karena Supriyani sempat mendekam di sel tahanan hingga akhirnya penahanan ditangguhkan. Hakim memberikan vonis bebas tepat di peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024. Sebelumnya Supriyani bersama rekan-rekannya menggelar doa bersama demi kelancaran sidang. PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih, dan semua wartawan juga, yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Untuk mencegah kasus yang dialami guru honorer Supriyani kembali terjadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen membuat kesepakatan dengan Kapolri. Keduanya sepakat bekerja sama melakukan pembinaan atas permasalahan yang kerap terjadi di lembaga pendidikan. Dalam pertemuan dilakukan pada 12 November 2024 lalu, Mendikdasmen dan Kapolri menyepakati permasalahan di lembaga pendidikan harus mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif.
Selain itu, Kemendikbudrismen bersama Polri juga sepakat bekerja sama melakukan pembinaan atas permasalahan yang kerap terjadi di lembaga pendidikan. Juga berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun. Guru juga tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Terkait dengan perlindungan guru, Kemendikbudrismen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justice. Di dalam rencana MOU dan perjanjian kerjasama untuk memberikan ruang mediasi atau restoratif justice terhadap pengaduan-kemaduan yang mungkin dilakukan oleh orang tua murid, yang tentunya kita harapkan bisa dimulai dengan proses mediasi. Dan pemirsa, untuk membahas vonis bebas Supriyani, kami telah terhubung dengan Ibu Supriyani beserta kuasa hukumnya Andri Darmawan, serta hadir pula pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat sore Mbak Supriyani dan juga Pak Andri dan juga Pak Doni. Selamat sore. Andri dan Mbak Supriyani. Sehat-sehat selalu semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Baik, saya mau ke Mbak Supriyani terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Anda setelah divonis bebas dan apalagi hari ini bersamaan dengan Hari Guru Nasional dan juga tentu segala harapan Anda dan juga tentunya semua tim kuasa hukum yang mendampingi Anda dapat terkabulkan pada saat ini, Mbak. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih semua yang telah mendukung saya dan mensupport. Dengan berakhirnya tadi sidang putusan bertepatan dengan Hari Guru Nasional, ya, saya sangat terharu. Ini hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Saya dibebaskan sama para hakim, dibebaskan tak bersalah. Ini hadiah yang luar biasa. Baik. Mbak Supriyani, kalau Anda melihat kalau memang buktinya ini tidak kuat, bagaimana kasus ini bisa bergulir hingga ke pengadilan, Mbak, sebenarnya? Ya, dari awal itu sebenarnya ada yang mengintimidasi saya untuk pertama meminta maaf tuh Pak penyidik Pak Jeffrey, itu yang dia mengajak untuk mendatangi rumah Pak Bowo untuk meminta maaf, dan akhirnya ini masalah berlanjut sampai di pengadilan dan sampai di kejaksaan dan sampai ditahan juga selama 1 minggu. Baik. Saya mau ke Pak Andri terkait dengan mendampingi Anda juga dan juga sebagai kuasa hukum. Bagaimana Anda melihat atau menanggapi atas vonis dari hakim ini yang apakah memang ini bertepatan saja dengan Hari Guru Nasional atau faktor-faktor apa sebenarnya yang bisa akhirnya membebaskan dari Mbak Supriyani ini? Iya, tentunya bahwa pertimbangan tadi Majelis Hakim kita sudah baca bersama bahwa Ibu Supriyani ini bukan dibebaskan karena hari ini adalah Hari Guru, tidak. Ya. Tentunya bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, dia harus dilandasi oleh bukti-bukti dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam pertimbangan tadi bahwa tidak ada bukti, ya, tidak cukup bukti. Bahkan yang cuma dijadikan bukti itu cuma keterangan anak. Nah, keterangan anak ini kan adalah keterangan yang tidak disumpah, ya. Keterangan disumpah dan posisinya sangat lemah, tidak bisa dijadikan alat bukti. Apalagi bahwa keterangan anak ini tidak bersesuaian dengan misalnya ada keterangan guru yang kebetulan hari itu mengajar mereka, mengatakan tidak ada pemukulan, kemudian tidak bersesuaian dengan barang bukti misalnya celananya tidak ada apa-apa, kemudian hasil visumnya juga lukanya bukan luka seperti habis dipukul, kemudian ada juga keterangan ahli forensik, kemudian keterangan psikologi forensik. Jadi saya pikir putusan hakim ini telah diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi putusan bebas ini bukan hadiah, tapi memang yang seharusnya didapatkan oleh Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah.
Baik, kalau menurut Anda Pak Andri, apakah memang haruskah ini sampai bergulir kepada pengadilan, tidak bisa diurus atau diselesaikan dari sebelum pengadilan sebenarnya? Iya, dari awal kami menyampaikan bahwa perkara ini sebenarnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Iya. Kalau upaya misalnya verifikasi atau pemeriksaan di tingkat kepolisian itu betul-betul objektif, ya, karena kita melihat bahwa buktinya kan lemah. Kalau dari awal ini betul-betul diverifikasi, diperiksa dengan baik, ya, tentunya ini tidak akan sampai ke pengadilan, ya, karena memang dari awal Ibu Supriyani sudah mengatakan tidak melakukan itu, apalagi guru-guru juga, ada gurunya anak tersebut juga melakukan, tidak ada kejadian seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya di tingkat kepolisian ini bisa dibicarakan secara baik gitu, tanpa perlu misalnya harus menekan Ibu Supriyani, mengejar pengakuan Ibu Supriyani dan melakukan berbagai macam yang menurut kami akhirnya penyidikan menjadi bias karena ada kepentingan di situ. Karena kebetulan ayah anak korban ini orang tuanya adalah seorang polisi yang bertugas di polsek yang sama menangani perkara ini. Oke, berarti memang nampaknya ada ketidakadilan kalau bila hanya sampai di tingkat kepolisian, ya? Menurut Anda seperti itu, Pak Andri? Iya, bahwa perkara ini tidak layak memang sampai ke persidangan karena bukti-buktinya sangat lemah. Ini yang kami sesalkan bahwa penyidikan tidak objektif, kemudian juga jaksa sebagai dominis litis, ya, itu harusnya mereka memfilter perkara ini. Kalau di kejaksaan juga memfilter dengan bagus, harusnya perkara ini tidak sampai ke persidangan. Baik. Saya mau ke Pak Doni. Pak Doni melihat atas vonis bebasnya dari Mbak Supriyani pada saat ini, Anda menanggapinya seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang seharusnya terjadi di negara hukum, ya. Artinya keadilan harus ditegakkan ketika seseorang itu memang tidak bersalah. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dari guru, ya, Bu Supriyani. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu guru semua di Indonesia, mudah-mudahan pengalaman ini menjadi titik balik bagi kita, ya, dan juga masyarakat supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah, melihat kasus yang seperti ini memang kita harus clear, ya, jelas. Karena selama ini posisi guru itu ternyata sangat lemah, Mas Kevin. Jadi posisi guru, perlindungan guru itu sangat lemah karena dasar hukumnya untuk melindungi guru itu seringkali tidak seimbang diperlawankan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kan harus dikaji, ya. Artinya seringkali bukan hanya di kasusnya Bu Supriyani aja, di tempat-tempat yang lain seringkali guru-guru itu merasa jatuh di dalam proses kriminalisasi karena mereka sedang ada di dalam proses pengajaran. Tentu ada beberapa guru yang oknum guru yang mungkin keliru atau salah karena melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu mungkin bisa jadi ada. Tetapi ketika dalam konteks pendidikan, kita harus jelas bagaimana kita menyikapi hal ini. Itu semestinya seperti kata Pak Andri tadi, ini nggak perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi di masyarakat kita kan mungkin masih ada konflik kepentingan, apalagi orang tuanya juga polisi dan lain-lain, ya. Tetapi kita kan masyarakat harus saling membantu lah. Yuk mari kita hargai martabatkan guru-guru kita. Dan tentu saja agar lebih kuat, ya, untuk jangka pendek saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Mukti, ya, bahwa harus ada kerjasama dengan bikin MOU dengan Kapolri untuk supaya penyidik di lapangan itu dan kepolisian bisa bersikap lebih arif terkait dengan kasus-kasus guru. Tetapi persoalannya bukan masalah MOU menurut saya. Kita tidak memiliki Undang-Undang Perlindungan Guru. Undang-Undang Perlindungan Guru hanya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, tetapi itu pun sangat umum. Sehingga kita memerlukan bagaimana guru itu bisa dilindungi, bukan hanya masalah tindak kekerasan seperti ini, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga perlindungan dari bagaimana mereka hidup sebagai guru itu aman, nyaman, hidupnya sejahtera, terjamin secara psikologis, tidak terancam, tidak terintimidasi. Karena di beberapa tempat di Indonesia ini, guru itu bahkan bersabung nyawa untuk mendidik anak. Dia tahu anaknya ini dapat nilai jelek atau mungkin harusnya tidak naik kelas, tapi kemudian nggak naik kelas, itu jiwa Bapak Ibu guru bisa dipertaruhkan loh di daerah di luar Jawa itu, ya, di daerah-daerah tertentu ada guru itu terancam dan lain-lain. Ini kan tentu tidak begitu kondusif, ya. Maka untuk menghargai profesi guru, martabat guru memang dibutuhkan perlindungan yang kuat menurut saya. Jadi tidak cukup hanya segera MOU. Ya, ini kan kalau kasusnya di kepolisian, MOU-nya dengan kepolisian gitu, ya. Nanti kalau hakim dan jaksa, masa selalu kementerian bikin MOU dengan lembaga-lembaga itu, kan itu tidak akan efektif, ya. Tetapi kalau ada Undang-Undang Perlindungan Guru yang mewajibkan semua instansi yang terkait dengan proses perlindungan guru, dia menaati aturan-aturan di dalam undang-undang itu untuk melindungi martabat guru, saya rasa ini akan lebih kuat dan tidak akan banyak terjadi persoalan-persoalan lagi ketika masyarakat sadar akan
proses perlindungan guru yang harus diberikan oleh masyarakat ini. Gitu Mas Kevin. Baik Pak Doni, kalau melihat dari sisi siswanya, karena saat ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini siswa zaman sekarang atau generasi Z ya Pak, bisa dikatakan ini tidak memiliki mental yang sekuat dari generasi sebelumnya. Apakah memang faktor mentalitas ini juga mempengaruhi sehingga mungkin melaporkan ke orang tua dan orang tua ikut membela anaknya padahal mungkin anaknya itu salah? Ya memang anak-anak zaman sekarang berbeda ya dengan zaman-zaman dulu. Tetapi kok saya tidak berani ya mengambil generalisasi bahwa anak-anak sekarang itu lembek gitu ya. Karena faktanya saya masih melihat anak-anak muda sekarang itu dia kuat, punya daya juang yang tinggi. Dan itu saya lihat belakangan ini ya, ketika anak-anak mau mengusahakan sebuah kegiatan di sekolah, mereka itu sampai ngamen ya, sampai cari dana gitu kan. Artinya mereka kekuatannya bagus, tetapi dia didukung oleh orang tua. Dan sayangnya orang tua zaman sekarang itu kan lebih banyak memanjakan anak ya dengan gadget dan lain-lain sehingga menjadi lembek. Tetapi ini kan sebenarnya mungkin tidak menjadi sebuah kesimpulan umum ya menurut saya. Jadi memang nggak bisa digeneralisasi. Tetapi yang jelas adalah bahwa anak-anak kita itu secara umum kok tampaknya itu rapuh gitu ya. Maka pendidikan harus memperkuat ini. Dan cara memperkuatnya bagaimana? Harus dengan kolaborasi dengan orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sendiri perlu diedukasi oleh Bapak Ibu guru ya. Diarahkan oh gini karena tidak semua orang tua itu memiliki proses latar belakang pendidikan yang baik juga. Maka ini tugas guru double. Udah mendidik anaknya, juga mendidik orang tuanya, itu kan. Nah itu ya tidak apa-apa, namanya itu tugas guru. Guru selalu berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan tentu saja berkomunikasi dengan lembaga lain ya. Ini yang memang tidak mudah. Baik. Saya mau ke Mbak Supriyani lagi terkait dengan Anda ketika mengajar di SDN tersebut, apakah memang kalau dilihat dari karakteristik siswa-siswa di sana, apakah memang memiliki mentalitas yang kuat seperti itu atau bagaimana Anda melihatnya Mbak sebenarnya? Ya sebenarnya anak-anak yang ada di sekolah saya itu tidak semua seperti itu ya. Mungkin dari sebagian siswa saja yang aktif ya. Baik. Kalau melihat dari mentalitasnya, apakah memang tough, kuat seperti itu atau memang kurangnya disiplin atau seperti apa kalau Mbak Supriyani melihat di sana? Ya kalau untuk kedisiplinan ya tetap terjaga di sana. Mungkin sebagian siswa itu cuman tidak mau menurut sama ibu gurunya saja. Ya. Kalau dalam kasus ini Mbak Supriyani, kalau diketahui juga ini merupakan anak dari seorang polisi. Ya. Apakah memang ini melaporkan kepada bapaknya atau seperti apa Anda menilainya sebenarnya? Ya kalau untuk anak Ananda yang ini, Delva, ini memang setiap ada masalah sama teman atau sama teman yang lain, itu selalu melapor sama orang tuanya, dia lari ke kantor bapaknya, kebetulan kantor berhadapan dengan sekolah. Ya. Oh baik. Itu memang sering terjadi atau memang baru dalam kasus Anda saja atau dari guru-guru lain mungkin juga sempat dilaporkan Mbak sebenarnya? Kalau untuk guru lain tidak pernah ada laporan. Mungkin kejadian sama teman sekelasnya atau adik kelasnya begitu, tiap hari itu ada kejadian. Memang aktif anaknya. Kalau ada kenakalan seperti itu pasti dia melapor sama orang tuanya. Baik. Berarti memang sudah sering terjadi begitu ya Mbak, dengan teman-temannya terutama. Oke, saya mau ke Pak Andri. Terkait dengan hal ini Pak Andri, kalau Anda melihat dari sisi mungkin pengajaran dari orang tua kepada anak, ini juga mempengaruhi pasti mentalitas dan juga bagaimana kepribadian mereka di sekolah. Kalau Anda melihat terkait dengan kasus Ibu atau Mbak Supriyani ini, apakah memang faktor anak-anak terkait dengan mentalitasnya juga berpengaruh sebenarnya? Iya, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita catat ya, bahwa memang kalau saya menilai bahwa paradigma masyarakat kita secara umum menganggap bahwa anak itu adalah dia polos gitu. Jadi kita menganggap bahwa seakan-akan apa yang disampaikan anak-anak itu sepertinya tidak bisa bohong atau yang sebenarnya. Karena perkara ini kan dari awal, ini kan anak ini sebenarnya pada saat dilihat luka itu sempat ditanyakan kenapa. Kemudian dijawab bahwa dia jatuh di sawah, tapi kemudian karena didesak oleh orang tuanya, kemudian dia membuat cerita bahwa dia dipukul Ibu Guru Supriyani. Nah, pelajaran dari sini harusnya setiap orang tua berhati-hati terhadap keterangan anak, karena menurut ahli juga yang kami hadirkan di persidangan bahwa keterangan anak itu memang
sangat rentan gitu, rentan untuk dia berubah atau dipengaruhi oleh pihak lain ya, sehingga betul-betul kita butuh ekstra hati-hati untuk menilai keterangan anak gitu. Jangan cuma karena keterangan anak, mungkin karena kita menganggap anak-anak misalnya tidak bisa bohong, padahal faktanya bahwa anak-anak ini termasuk kelompok yang rentan terhadap misalnya pengaruh-pengaruh, sehingga keterangan yang diberikan itu bisa saja tidak sebenarnya. Nah, ke depan harusnya bahwa setiap misalnya ada pengaduan anak itu bagusnya dibicarakan dulu dengan pihak sekolah, dicari apakah benar seperti ini, seperti apa, untuk menentukan fakta sebenarnya seperti itu. Sehingga perkara-perkara seperti ini tidak perlu lanjut sampai akhirnya ke persidangan. Baik. Melihat dari kasusnya Mbak Supriyani, nampaknya ini juga sangat memprihatinkan ya, karena mungkin keterangan dari anak yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan dapat berujung panjang sampai kepada pengadilan. Saya mau ke Pak Doni terkait dengan sebenarnya seperti apa sih Pak untuk kita bisa mengajar atau mendidik para siswa terutama di sekolah. Apakah memang harus keras sebenarnya atau dalam membentuk kepribadian atau kedisiplinan seperti apa cara membuat mereka dapat memiliki karakter yang baik sebenarnya, Pak Doni? Ya, sebenarnya karakter anak yang baik itu bisa muncul karena dari keteladanan Bapak Ibu guru yang berkarakter baik juga. Jadi kalau gurunya keras, kasar, anak-anaknya bisa jadi nurun kan. Nah, maka sebenarnya ini dari Bapak Ibu guru perlu memahami sungguh-sungguh bahwa pendidikan zaman sekarang itu membutuhkan disiplin, dan disiplin itu beda dengan tindakan kekerasan. Disiplin itu adalah seseorang anak dilatih untuk taat pada peraturan. Dia kalau melanggar peraturan ya perlu mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggarannya. Lalu itu disebut sanksi. Sanksi itu bukan hukuman, tetapi bagaimana dia harus bertanggung jawab atas pelanggaran dia terhadap norma yang ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah. Jadi prinsipnya bukan hukumannya, tetapi kita perlu melatih anak bertanggung jawab. Dan dari sisi gurunya sendiri perlu menunjukkan bahwa dia itu peduli. Dia mencintai anak-anak itu seperti anaknya sendiri, itu kan. Dan saya rasa di Indonesia ini hampir sebagian besar guru itu menganggap anak-anak di kelas itu adalah keluarga mereka, anak-anak mereka, sehingga tidak mungkin mereka itu secara sadar itu ingin melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang apalagi kriminal ya, kejahatan seperti itu. Sehingga kasus seperti Bu Supriyani ini harus menjadi evaluasi bagi kita, karena bangsa ini dirugikan banget ya. Ibu Supriyani jadinya tidak bisa mengajar, anak-anak tidak memperoleh pengajaran yang baik dari Ibu Supriyani yang sudah mengajar dengan penuh dedikasi. Itu kan sangat disayangkan hanya gara-gara ngurusi proses pengadilan yang bertele-tele lama sekali sampai di penjara dan lain-lain. Saya rasa mudah-mudahan inilah kasus yang terakhir. Kita berharap masyarakat Indonesia, orang tua, dan tentu saja lembaga-lembaga aparat keamanan, Pak Polisi, Hakim, Jaksa, itu mungkin mudah-mudahan lah kita saling mendukung nanti agar pendidikan kita itu menjadi maju. Baik, sampai dengan saat ini apakah sistem pendidikan kita sudah sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi, Pak Doni? Ya, sejauh ini sistem pendidikan kita kalau dari sisi kurikulum dan lain-lain itu tentu sesuatu yang dinamis ya. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah yang sering dipertentangkan itu dalam kasus kekerasan guru terhadap siswa itu adalah guru itu tidak memiliki perlindungan hukum dari sisi yang disebut Undang-Undang Perlindungan Guru. Sementara ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang sangat detail, dan seringkali di dalam kasus-kasus seperti ini rujukan kepada Undang-Undang Guru dan Dosen itu tampaknya tidak begitu kuat dibandingkan dengan apa yang dirujuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka harusnya kan seimbang ya, karena ini profesi khusus yang bertemu dengan anak-anak yang di level yang khusus, maka perlindungan guru ini penting. Dan ini bukan hanya masalah perilaku kekerasannya saja, tetapi perlindungan secara spiritual, moral, emosional, dan juga secara ekonomis itu perlu, karena saat ini itu yang masih kurang. Jadi perlindungan guru kita dari berbagai macam segi itu masih kurang, apalagi Ibu Supriyani itu guru honorer, saya bisa memastikan gajinya itu pasti tidak seberapa, dan itu kan sangat menyedihkan, memprihatinkan kita. Untuk itu Undang-Undang Perlindungan Guru termasuk melindungi guru dari misalkan kesejahteraan yang minimal itu harus ada di dalam konstruk undang-undang yang selama ini belum mampu dipenuhi melalui Undang-Undang Guru dan Dosen. Pak Andri, terkait dengan selama persidangan kemarin, apakah Anda juga sempat menyuarakan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Doni terkait dengan moral dan juga dari Undang-Undang Perlindungan Guru, terutama guru honorer, sempat Anda sampaikan juga dalam persidangan, Pak? Ya, tentunya ini menjadi pelajaran dan banyak hal yang bisa menjadi bahan evaluasi, bahwa kadang guru rentan berhadapan dengan misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak ya.
Karena misalnya kalau kita mengedepankan misalnya perlindungan anak, ya kadang terabaikan bagaimana gurunya gitu. Atau misalnya karena kita paradigmanya perlindungan anak, kita seakan-akan mempercayai saja bahwa apa yang dikatakan anak itu adalah benar. Nah, padahal sisi lain bahwa guru juga harus kita dengar gitu. Jangan seakan-akan misalnya kalau keterangan guru ini dianggap misalnya tidak benar kan, dia ingin melindungi diri. Nah itu kan yang anasir-anasir seperti itu yang harus dihilangkan sehingga nanti ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti Ibu Supriyani ini. Oke, baik. Semoga nanti dapat juga didengarkan begitu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama di bidang pendidikan dan juga dari bidang hukum. Saya terakhir mau ke Mbak Supriyani. Terakhir, apa harapan Anda terutama juga mewakili guru-guru honorer di luar sana yang mungkin juga sedang mengalami apa yang sebelumnya pernah Anda alami terkait dengan dituduh telah menganiaya anak-anak atau murid-murid di sekolahnya namun masih belum bisa tersuarakan dengan baik. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mbak Supriyani terakhir? Ya, untuk teman-teman seluruh Indonesia yang honor, jangan takut untuk mendidik anak kita di sekolah, ya. Jika ada laporan seperti itu jangan takut, tetap semangat dan pasti ada jalan keluarnya. Baik, semoga apa yang Anda harapkan dapat didengarkan. Terima kasih sekali lagi sejumlah narasumber, ada Pak Doni, Pak Andri dan juga Mbak Supriyani. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore Mbak Supriyani, Pak Andri. Terima kasih Pak. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, komitmen Mendikdasmen dan juga Kapolri senada dengan arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan untuk tidak ada lagi kriminalisasi pada para pengajar. Wapres Gibran juga mewacanakan undang-undang perlindungan guru agar para guru lebih nyaman dalam mengajar di sekolah. Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah beberapa waktu lalu. Kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Polda Metro Jaya menangkap 24 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komgigi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar. Pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan satu tingkat menjadi komisaris polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Kan mamanya yang
mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara Sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan yang baik. Ayo maaf kamu. Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang di-backing pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk merapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rapat dengar pendapat yang merupakan kunjungan kerja anggota DPR RI bidang penegakan hukum ini digelar secara tertutup. Kapolda dan jajaran, kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin. Ya, kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih Pak? Apa aja poinnya? Ya, poinnya kemarin aja perkara terkait dor-mendor aja. Lokasi nggak Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyatakan perbuatan tersangka AKP Dadang Iskandar yang membunuh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar harus ditindak hingga tuntas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat mendapatkan perhatian serius dari Kompolnas. Selain menembak mati AKP Rianto Ulil Ansar, tersangka AKP Dadang Iskandar ternyata juga melepas tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Tangis sang ibu mengiringi pemakaman jenazah Kasat Reskrim Polres Solo AKP Rianto Ulil Ansar di Taman Makam Sirinasa Pase, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai penghormatan terakhir, Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa pada korban menjadi Kompol Anumerta. Pertama mamanya kan, yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara Sakit ya Pak ya. Tegakkan aturan, karena dicontoh oleh orang lain juga. Banyak polisi-polisi yang baik, tapi ada juga yang jelek. Dan ini yang perlu diperbaiki. Negara kita bisa baik kalau kepolisian baik. Tewasnya korban begitu mengenaskan ditembak oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Padahal tak lama lagi korban akan segera menikah dengan kekasihnya yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan. Ironis, penembakan diduga dipicu karena korban menolak membebaskan teman pelaku yang terjaring razia tambang ilegal galian C. Fakta baru yang terungkap begitu mengejutkan. 7 lubang tembakan dan 6 selongsong peluru didapati di sekitar rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKP Arif Mukti terletak dekat Mapolres Solok Selatan. Kapolres selamat dari penembakan karena tak ada di rumah. 7 lubang, ada 7 lubang di kaca kamar itu. Kita di kaca itu ada lubang ya, beda dengan kita temuan selongsongnya gitu. Nah, selongsong yang kita temukan itu hanya 6 di sekitar rumah Kapolres. Kompolnas ikut turun tangan mencari fakta di balik penembakan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiki. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjelaskan 24 tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Mulai dari bandar, agen hingga pengepul data. Sementara itu 4 lainnya hingga kini masih buron. Di antaranya adalah J selaku pengelola situs judi online, DA 3 lainnya merupakan agen yang mencari situs judul. Adapun barang bukti yang didapatkan berupa uang, tunai dan juga aset dengan total 167 miliar rupiah. Dari pertemuan tersebut, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik website judi online tersebut atas nama inisial A, B, dan DPO J. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan didapati keterlibatan pelaku lain, termasuk oknum dari internal Komdiki yang berperan untuk menjaga agar website tersebut tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdiki. Hasil pengembangan kasus tersebut, kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 22 orang tersangka lainnya dan menetapkan 3 orang sebagai DPO. Sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sindo Sore.